hari ini adalah berkenan bagi Allah. Untuk tema bulanannya itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara, saya akan membaca untuk kita di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, perlu menjadi catatan bagi kita kata hidup bergaul dengan Allah. Jadi perjalanan hidup Henokh ini, firman Tuhan katakan bergaul dengan Allah. Kemudian di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di situ dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, mereka berdua sudah tidak ada, dan mereka berdua tentunya sudah ada di dalam kerajaan surga. Dan hidup mereka itu masuk kategori bergaul dengan Allah. Saudara, ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika tugas kita selesai, apakah kita masuk kategori bergaul dengan Allah? Apakah kita masuk kategori bergaul dengan Allah? Bagaimana supaya hidup kita ini masuk kategori itu, saudara? Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5, di situ dikatakan karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bergaul dengan Allah itu berarti hidup berkenan kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu berkenan kepada Allah. Kalau kita masuk kategori itu, maka kita akan disebut sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Bagaimana menjalani hidup yang berkenan kepada Allah? Di dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkenan kepada Allah. Yang pertama, jika kita hidup melakukan kehendak Allah itu secara tepat, secara presisi, begitu. Andaikan saya berkata kepada istri saya, tolong letakkan pohon Natal ini
di ujung sana. Di ujung sana, ujung kiri saya. Kemudian istri saya mengangkat. Dia melakukan. Tapi menurut dia, yang paling bagus itu bukan di kiri. Menurut dia di kanan. Diangkat. Tapi diletakkan di kanan. Nah, saudara, ini namanya tidak tepat. Betul mengangkat, tapi menurut perspektif dia, bagusnya itu di kanan. Nah, saudara, hidup berkenan di hadapan Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan secara tepat, secara presisi. Jadi, Bapak Ibu Saudara, pohon Natal itu betul-betul diangkat kemudian diletakkan di sebelah kiri saya. Tepat di situ. Nah, itu namanya betul-betul melakukan kehendak Tuhan secara presisi, secara tepat, saudara. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ketika firman itu datang dari Bapa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa itu secara presisi, secara tepat, sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Tuhan Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus membuat dirinya menjadi zero. Mungkin waktu istri saya mengangkat pohon Natal ini, dia berkata kepada saya, oh harusnya tuh bagusnya di kanan, bukan di kiri. Begitu. Nah, bagaimana istri saya membuat zero? Walaupun pandangan dia itu bagusnya di kanan karena perintah dari suami sebagai kepala keluarga berkata di kiri, tetap dia lakukan itu di kiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Semua yang kulakukan adalah kehendak Bapa. Bapak bilang kiri, kiri. Itu yang kulakukan. Kemudian kita lihat lagi perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang presisi, ya, apa yang berkenan kepadanya, apa yang tepat kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup berkenan, bergaul dengan Allah itu berarti kita melakukan kehendak Allah itu secara presisi. Kita datang ke gereja secara presisi. Kita pelayanan secara presisi. Kita memberikan sedekah secara presisi. Karena Bapak Ibu Saudara banyak ternyata datang ke gereja tidak secara presisi. Banyak yang memberikan pelayanan tapi tidak secara presisi. Banyak yang memberikan sedekah tapi tidak secara presisi. Tidak secara tepat. Kalau tidak secara tepat, saudara, itu berarti
tidak masuk kategori bergaul dengan Allah. Ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan, kamu bikin kapal, kuperintahkan secara mendetil. Dan firman Tuhan tadi berkata apa? Ayub melakukannya semuanya itu tepat, presisi. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, presisi itu penting. Presisi itu membuat kita bergaul dengan Allah. Bayangkan saudara, kalau kita ini insinyur, ya, terus kita dipercaya untuk membangun sebuah gedung tingkat tinggi, andai 30 meter, 30 tingkat begitu. Ya, bayangkan kalau kita, ya, yang tahu bangunan, dari awal sudah tidak presisi, saudara. Berapa derajat saja, sedikit saja, itu bangunan udah tidak kokoh, masih gampang rubuh. Kamu bisa bangun, wow, kelihatan keren, aku insinyur, aku yang membangun, tapi kamu nggak sadar dari awal kamu sudah tidak presisi. Itu bangunan nanti akan rubuh. Banyak kejadian kita saksikan, ya. Bangunan-bangunan bisa rubuh. Ini Kojuan pemborong. Nah, Kojuan ini bangun jembatan, dan ya puji Tuhan selama ini lancar, ya. Tidak ada masalah. Tapi saudara bayangkan kalau nggak presisi, demikian juga dengan kerohanian kita. Kamu pikir, aku kan sudah pelayanan. Aku kan sudah memberikan sedekah. Tapi kalau nggak presisi, saudara, roboh itu semua. Hancur itu semua, saudara. Penting sekali, saudara, di dalam kehidupan membangun kerohanian kita itu presisi, tepat, betul. Kita perhatikan apa yang dilakukan Abraham juga. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham melakukannya secara presisi. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, beri anakmu itu untuk kamu persembahkan di Gunung Moria, Abraham juga melakukannya secara presisi, secara tepat, saudara. Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku itu presisi banget. Datang ke gereja, kalau zaman sekarang, ya, Abraham itu datang ke gereja presisi. Abraham pelayanan itu presisi. Abraham memberikan sedekah itu presisi. Semuanya tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Secara presisi, secara tepat, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentunya menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saudara telah melakukan kehendak Allah itu secara tepat, secara presisi? Ataukah kualitas kerohanian Bapak Ibu Saudara itu sebetulnya seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Datang ke rumah Tuhan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak seperti orang yang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, bukan juga pemungut cukai seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.
Tapi apa kata Tuhan Yesus tentang orang Farisi yang datang ke bait Allah? Dengan lain kata, dengan bahasa saya, Tuhan Yesus katakan, kamu tidak melakukan secara presisi. Memang betul kamu bukan perampok. Kamu tidak kelihatan perampok. Tapi sebetulnya kamu merampok karyawanmu sendiri. Hak mereka yang seharusnya kamu berikan. Dengan alasan macam-macam kamu tidak kasih. Kamu merampok. Memang kamu tampak orang baik. Tapi dalam kebaikanmu, kamu sedang menjatuhkan rekanmu sendiri. Berarti ya kamu orang lalim sebetulnya. Kamu memang bukan pezina. Tapi sesungguhnya hatimu dan pikiran kamu itu cabul. Yaitu sama dengan pezina. Saudara, apakah kualitas ibadah kita ini seperti orang Farisi ini? Maka kita belum melakukan perintah Tuhan itu secara presisi. Tuhan Yesus berkata, ingatlah janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh orang Farisi ini tidak presisi. Semuanya yang dilakukan, keagamaannya, itu hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Dan Tuhan Yesus sebetulnya tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini seperti berpuasa, memberikan persepuluhan, memberikan sedekah. Tuhan Yesus tidak melarang. Tuhan Yesus itu sebetulnya mengizinkan semuanya. Tapi harus dengan presisi. Itu maksudnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, berarti kamu harus lebih benar. Kamu memberikan sepuluhan harus dengan benar. Kamu memberikan sedekah harus dengan benar. Kamu datang ke gereja juga harus dengan benar. Kamu pelayanan juga harus dengan benar. Kalau kualitasnya hanya sebatas ahli Taurat dan orang Farisi, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak masuk dalam kategori bergaul dengan Allah. Kamu tidak masuk. Jadi penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjalankan perintah Tuhan itu bukan asal-asalan, tetapi secara tepat, secara presisi. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan itu secara presisi? Jawabannya adalah kita harus hidup takut kepada Allah. Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat boleh saya katakan tidak ada takutnya kepada Tuhan. Sebelum kita membahas lebih jauh, saudara, di dalam Mazmur 25:14, Tuhan bergaul kalib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjian diberitahukannya kepada mereka. Takut, saudara.
Takut itu berarti kita menghormati dia. Takut itu berarti kita tidak mau melukai hatinya. Takut itu berarti kita itu tunduk kepadanya. Itu takut. Kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika setiap hari ya diganggu oleh istri Potifar. Firman Tuhan berkata, Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini yang tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Saudara, dia takut terhadap Allah. Dan dia tidak mau melukai hati Allah. Dia tidak mau membuat Allah menjadi sedih. Padahal saudara, kalau seandainya Yusuf, ini pikiran jahat ya saudara, berkata ya, dia bisa memanfaatkan istri Potifar ini. Kalau ini orang jahat ya saudara, dia bisa memanfaatkan istri Potifar ini untuk kepentingan dia. Mungkin harta kali, mungkin yang lain-lain kali. Kan tidak ada yang tahu juga kesepakatan mereka berdua. Tapi Yusuf menyadari ada satu pribadi yang selalu menyertai dia. Dan dia tidak mau melukai hati. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus pernah berkata, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara, kalau kita memiliki rasa takut, betul-betul menghormati Tuhan kita, maka kita akan melakukan firman Tuhan itu secara presisi, secara tepat, saudara. Saudara, ini yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat dan orang Farisi dalam menjalankan tugas keagamaan mereka. Jadi sebetulnya siapa yang mereka takuti ketika mereka menjalankan, mereka kan kasih sedekah, mereka kan berpuasa, mereka kan berdoa, datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan. Tapi sebetulnya siapa yang mereka takuti? Tuhan Yesus berkata, yang mereka takuti itu manusia, Bapak Ibu Saudara. Mereka takut kepada manusia. Nanti dikatain, oh gimana aku bisa kelihatan keren di depan orang, aku kasih sedekah lo ya. Ketika mereka berdoa, mereka ada di ujung-ujung jalan, mereka tuh takut sama orang, supaya orang melihat mereka, supaya orang menghormati mereka. Mereka butuh penghormatan dari orang lain, saudara. Seringkali kita, anak-anak Tuhan itu juga terjebak. Kita pelayanan supaya kelihatan kita itu keren. Sebetulnya siapa yang kita takuti, Bapak Ibu Saudara? Kamu tidak takut kepada Allah. Kamu takut kepada manusia. Kamu butuh hormatnya. Kamu takut. Oleh sebab itu kamu butuh hormat.
Saudara, itu yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang, supaya mendapatkan penghormatan dari orang lain. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang supaya dihormati, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pernah berkata juga, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali untuk kita menyadari, kalau kita mau tergolong sebagai orang yang bergaul dengan Allah, kualitas keagamaan kita itu janganlah seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita betul-betul mencari penghormatan itu berasal dari Allah. Itu memang tidak mudah. Perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan mencari hormat dari manusia dalam pergumulannya, Tuhan itu senantiasa berusaha untuk membunuh ambisi saya. Namun sebelum saya mati, berarti tugas itu belum selesai. Dan saya tahu dia akan terus berusaha untuk membunuh ambisi duniawi saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Henokh, dari Nuh, dari Abraham, untuk kita betul-betul takut terhadap Allah. Untuk kita betul-betul mencari hormat dari Allah, bukan dari manusia. Amin. Mari kita akan berdoa bersama.